Sobat Monpers, kenalkah kamu dengan foto-foto ini? Sebagian besar masyarakat Indonesia pasti kenal, karena foto ini banyak diterbitkan di buku-buku sekolah anak-anak. Foto ini merupakan satu-satunya bukti visual proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang nyaris musnah di tangan Jepang. Nah, bagaimana ceritanya? Foto ini diambil oleh Sumarto Frans Mendur, adik dari Alex Mendur. Keduanya adalah abang beradik yang lebih dikenal dengan nama Mendur bersaudara. Foto ini merupakan bagian kecil yang selamat dari foto-foto yang diambil Alex dan Frans pada saat pembacaan proklamasi di Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Tanpa foto ini, tidak ada bukti visual bahwa proklamasi telah dilakukan. Siapa sebenarnya Frans Mendur bersaudara dan bagaimana foto-foto ini menjadi foto paling penting dan ikonik dalam sejarah kemerdekaan Indonesia? Alex dan Frans Mendur adalah putra daerah Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara. Alex merupakan anak sulung dari 11 bersaudara dan Frans adalah anak yang ketiga. Alex adalah yang pertama kali memulai karirnya di Jakarta, mengejar passionnya dalam bidang fotografi. Frans menyusul kemudian dan tinggal di Surabaya. Di Surabaya, ia tinggal bersama seorang Jawa bernama Somo. Saking dekatnya dengan Frans, ia diangkat menjadi anak angkat dan diberi nama Sumarto oleh keluarga Somo ini. Mengetahui adiknya ada di Surabaya, Alex kemudian memboyongnya ke Jakarta dan mengajarinya fotografi. Pada masa pendudukan Jepang di Jakarta, Alex bekerja sebagai kepala bagian foto kantor berita Domei, cikal bakal kantor berita Antara. Sementara Frans bekerja di surat kabar Asia Raya. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Rentetan kejadian ini memaksa Jepang menyerah dalam Perang Asia Timur Raya. Bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia, hal tersebut adalah kesempatan untuk merdeka. Sebagai wartawan, Alex dan Frans Mendur mendengar kabar proklamasi akan dibacakan dari kerabat kerja mereka. Pagi hari, pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 5 pagi, Alex dan Frans berangkat ke kediaman Soekarno mengambil rute yang terpisah. Alex dan Frans sampai dan mengabadikan momen tersebut. Pada waktu itu, tidak ada fotografer lain selain Mendur bersaudara. Ini yang membedakan yang membedakan dengan peristiwa perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Karena serba cepat, serba mendadak, sama sekali tidak ada dokumentasi foto saat pertemuan di rumah Maeda. Padahal tokoh wartawan BM Diah sudah dikenal jika kemana-mana selalu membawa kamera. Namun karena beliau pun menjelang perumusan naskah proklamasi baru saja dibebaskan oleh pihak Jepang. Jadi kalau bahasa sekarang BM Diah itu nggak update tentang ya itu tadi detik-detik proklamasi, dinamika yang berubah cepat. BM Diah luput membawa kamera. Nah, yang membedakan peristiwa di rumah Maeda dengan rumah Bung Karno adalah adanya dokumentasi. Para pemuda dengan jejaringnya cepat proses ketika keputusan untuk memindahkan tempat pembacaan proklamasi di lapangan Ikada ke rumah Bung Karno itu sudah tersebar di kalangan muda. Usai acara, keduanya pulang. Namun dalam perjalanannya, keduanya bertemu patroli tentara Jepang. Alex berhasil ditangkap dan hasil jepretannya dirampas oleh tentara Jepang. Sementara itu, Frans berhasil kabur ke rumahnya di Petojo, Jakarta Pusat. Setibanya di rumah, Frans bergegas mengamankan negatif film dengan memasukkannya ke dalam kaleng mentega ditutup kain, lalu menguburkannya di kebun pisang belakang rumahnya. Saat tentara Jepang menyatroni rumah Frans, ia menyampaikan bahwa negatif filmnya sudah diserahkan kepada barisan pelopor organisasi pemuda bentukan Jepang. Yang saya dengar cerita ibu saya, jadi papa saya nggak tahu kemana pergi,
Jadi dia pulang cuma menyerahkan ini simpen, umpetin katanya. Lalu oleh kakek saya, bapak dari ibu saya, sama ibu saya itu disimpan, dimasukkan ke dalam dulu kaleng minyak tanah itu dari ada bentuknya seperti kaleng kerupuk yang suka dijual-jual di warung-warung, dengan kain-kainan dimasukkan kata ibu saya ya, diuntel. Terus di belakang rumah saya itu banyak pohon pisang. Jadi ditanam di bawah pohon pisang. Jadi di akarnya dikorek-korek, dimasukkan. Ada beberapa film yang berhasil diabadikan dalam peristiwa tersebut. Namun hanya 3 yang hingga sekarang dikenal lewat buku sekolah sejarah anak-anak. Ketiga foto tersebut diterbitkan untuk pertama kalinya di Harian Merdeka 20 Februari 1946. Tepat 6 bulan setelah peristiwa proklamasi Indonesia. Dan hingga kini, foto-foto Frans tersebut menjadi satu-satunya bukti visual yang sahih mengenai titik penting kemerdekaan Indonesia. Usai kemerdekaan, Mendur bersaudara bekerja di Harian Merdeka, harian yang sebelumnya pada masa pendudukan Jepang bernama Asia Raya, tempat Frans bekerja. Tahun 1946, mereka memutuskan untuk keluar dan mendirikan Indonesia Press Photo Service atau dikenal dengan IPOS bersama kakak beradik Justius dan Frans Nyong Umbas serta Alex Mamusung. IPOS adalah kantor berita khusus untuk foto independen, semacam kantor berita antara. Namun, alih-alih disponsori publik, IPOS membayar operasinya secara mandiri. Jika kamu pernah melihat foto-foto tentang Indonesia ketika usianya masih bayi, kemungkinan besar foto-foto tersebut diambil oleh Mendur bersaudara dan rekan-rekannya di IPOS. Hal ini tidak jauh dengan cerita bahwa Frans Mendur punya relasi yang cukup dekat dengan tokoh-tokoh pemerintahan, terutama Soekarno, sehingga Frans punya akses di lingkar terdalam pemerintahan. Kelihatannya pada masa-masa itu, mereka memang sangat dekat dengan kepala negara lah. Jadi setiap ada kegiatan mesti ada mereka salah satu foto presiden ketemu dengan Jenderal Sudirman. Waktu Jenderal Sudirman baru keluar dari hutannya ketemu. Di antara itu Mendur bersaudara yang motret antara Alex atau Frans. Saat motret sebenarnya munggungin karena terus terang saya agak lupa tadi bisa dilihat siapa yang minta ulang gitu loh, fotografernya atau Bung Karno-nya. Kamu tadi dapat jelek ya, bisa diulang nggak? Jadi kedua mukanya kelihatan. Nah itu gambar, bayangkan waktu mereka jadi wartawan foto segitu dekatnya dengan kepala negara gitu. IPOS menjadi identitas dari foto-foto seputar kemerdekaan dan masa awal Republik berdiri. Namun, perjalanan IPOS sebagai kantor berita tak berakhir lama. IPOS kesulitan membiayai operasionalnya sendiri, sampai-sampai Frans harus mengambil pekerjaan sampingan seperti menjadi penyuplai negatif film meski tak bertahan lama. Terlebih lagi ketika rezim berpindah dari Orde Lama ke Orde Baru. Oleh karena kedekatannya dengan Soekarno, Frans dianggap beraliran kiri dan usaha-usahanya dicekal oleh pemerintahan Soeharto. Ekonomi keluarganya pun terpuruk. Yang seingat saya, papa saya bilang ada uang di BI tidak bisa diambil. Mau masuk ini akhirnya papa saya jadi foto keliling. Tiap rumah siapa yang mau bikin KTP fotoin. Karena sudah tidak punya uang tuh kan. Saya ingat di situ. Di era Orde Baru, nama Frans Mendur seolah dilupakan, begitu juga dengan IPOS. Seiring dengan upaya Soeharto meminggirkan apapun yang berbau Soekarno. Dianggap PKI papa saya. Tapi karena papa saya orangnya organisasi ya, Bapias itu mengganyang film-film Amerika. Maka itu disangka PKI. Ya, terus papa saya itulah ambruknya terus IPOS tuh. Frans Mendur meninggal pada 24 April 1971 dalam kondisi yang tidak sejahtera. Begitu juga dengan istri dan anak-anak Frans yang hidup sulit karena tidak mendapatkan apa-apa.
bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Opa Frans? Bangga sekali. Cuma saya sedih, ibu saya nggak bisa hadir. Itu aja. Tidak merasakan ya apa yang papa saya perbuat, tidak merasakan. Itu yang saya sedih. Tapi bangga saya nggak bisa terkira, kebanggaan saya. Semua orang di kampung nggak tahu kalau saya itu anak wartawan. Semua nggak ada yang tahu. Kita nggak gembar-gembar kita nih anak wartawan ini, enggak. Jadi penghargaan itu dulu ceritanya tahun 2008 dah. Itu ada saudara saya yang dari Departemen Dalam Negeri, namanya Berti Mendur. Nah, dia nemuin saya, Menteri PAN-nya itu Bapak E. Mangendaan. Nah, Bapak E. Mangendaan istrinya itu masih ada kerabat dari Opa. Nah, akhirnya Berti itu nemuin Pak Mangendaan. Mangendaan itu zamannya SBY. Nah, dia ngomong ke Pak SBY bahwa inilah seorang fotografer gini-gini nih. Akhirnya kita dapat 2009 itu bintang jasa utama. Nah, 2010 alhamdulillah kita dapat lagi bintang Mahaputra Nalaria, di atasnya jasa utama itu loh. Ya kalau menurut saya ya saya bersyukur sebetulnya dapat penghargaan. Cuma apalah sebuah penghargaan kalau cuma hanya penghargaan doang gitu loh Mbak. Sebetulnya sih kalau diakui mungkin baru-baru ini ya, dulu jujur dari Opa itu meninggal sampai Oma itu meninggal, kita tuh ngontrak, nggak pernah punya rumah gitu loh. Jadi apapun yang telah dilakukan oleh Opa seperti tidak ada harganya gitu loh. Ibaratnya apalah orang bilang pensiun lah, kasihan buat dia gitu loh. Karena kan selama ini kan apa yang diperjuangkan oleh Frans Mendur itu kan ya bukannya kita pamrih ya Mbak, tapi kan dia mengorbankan seluruh jiwa raganya kan gitu loh. Dan ibaratnya istrinya aja sudah tidak merasakan, ya apa boleh buat anaknya lah gitu loh. Taruhlah kalau cucunya nggak usah, itu udah generasi kedua, tapi kan anaknya masih ada gitu. Tanpa jasa Alex dan Frans Mendur, kemerdekaan Indonesia di surat kabar dan buku-buku sejarah di sekolah hanya akan menjadi sekedar cerita oral dan ilustrasi belaka. Tanpa foto yang diambil dan diselamatkan oleh Frans, Indonesia tidak akan dapat menunjukkan kepada dunia dan rakyatnya sendiri bahwa Indonesia berani mengatakan merdeka. Bayangkan jika tadi saya ngomong, kalau Mendur Bersaudara tidak mengabadikan peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan saya, barangkali orang tidak akan terkenang dan bahkan nilai sejarahnya jadi bisa berkurang. Sangatlah pantas kalau Mendur Bersaudara diganjar sebagai pahlawan nasional yang sudah diusulkan tapi sampai sekarang belum dapat jawaban. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih karena peran dari Mendur Bersaudara inilah kita generasi saat ini, generasi yang menikmati alam kemerdekaan dapat merasakan suasana yang terjadi di rumah Bung Karno dari hasil jepretan kedua tokoh tersebut.